warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin bi ni'mati syahri Ramadan, syahrul ladzi unzila fil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah salat Isya dan Qiyam Ramadan yang dirahmati oleh Allah, kita sebelum Ramadan kita senantiasa berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan berikanlah kami kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Pada malam hari ini, kesyukuran yang sangat luar biasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Kita diberikan kesempatan secara fisik, secara hati dan keimanan, sehingga dua hal itu menggerakkan kita untuk melaksanakan Syam di bulan suci Ramadan dan melaksanakan Qiyam Ramadan. Banyak saudara-saudara kita yang secara keimanan mempunyai iman yang sangat luar biasa, tapi secara fisik diuji oleh Allah, diberikan penyakit sehingga tidak mampu untuk melaksanakan puasa dan Qiyam Ramadan. Di samping itu juga banyak saudara-saudara kita yang secara fisik diberikan kemampuan, secara ekonomi diberikan kemampuan, tapi keimanannya dipertanyakan sehingga tidak mampu, tidak mau melaksanakan puasa dan Qiyam Ramadan. Maka kita yang diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa oleh Allah, kita gunakan Ramadan tahun ini. Dalam pikiran kita anggap Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir bagi kita, karena tidak ada jaminan kita bisa bertemu dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Maka pada malam hari ini, malam yang sangat luar biasa, seperti yang tema saya sampaikan ke takmir, bagaimana kita menjadi golongan yang dirindukan oleh Allah, dirindukan oleh Rasulullah, dan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Obat dari kerinduan adalah pertemuan. Maka bagaimana ketika kita dirindukan oleh Allah, ketika Allah memberikan obatnya, maka insya Allah nanti kita akan diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Rasulullah merindukan kita, maka ketika kita menjadi golongan yang dirindukan oleh Rasulullah, maka insya Allah nanti kita diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Rasulullah. Dan yang paling luar biasa nanti adalah kita dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam surah Al-Kahfi ayat 110, "Wa man kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada."
Barang siapa yang berharap, mempunyai rojak, mempunyai keinginan yang dipastikan akan terkabul, dipastikan akan terwujud, maka bahasanya menggunakan yarju. Barang siapa yang berharap bertemu dengan Allah, ada dua hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah falyamal amalan sholihah, berbuat amalan yang soleh, yang benar, sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ketika melaksanakan amalan apapun, maka niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak tercampuri dengan kesyirikan, tidak tercampur dengan persekutuan apapun, lillahi ta'ala. Di kuncinya ada dua hal ini. Tapi yang paling utama adalah wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Di beberapa ayat dikatakan yang bertemu dengan Allah adalah qalbun salim, yang punya hati yang bersih, yang tidak tercampur dengan kesyirikan apapun yang ada di dunia ini. Amalan apapun yang kita lakukan tidak akan berguna nanti ketika kita akan bertemu dengan Allah, ketika hati kita terkotori dengan kesyirikan-kesyirikan. Maka mari kita jaga ibadah kita dengan cara melatih diri. Kita laksanakan semua ibadah kita di bulan suci Ramadan ini tidak ada lain imanan wa ihtisaban. Karena iman dan hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dipastikan kita akan dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah sendiri yang menyampaikan, barang siapa yang berharap bertemu dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kuncinya ada dua: beramal ibadah yang benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Ketika itu sudah dilaksanakan, maka fala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Mensucikan hati kita hanya beribadah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Simple, hanya dua hal. Dan kebahagiaan yang paling luar biasa ketika nanti kita di akhirat, kita diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Sang Pencipta yang menciptakan kita dan seluruh alam semesta. Kita dipertemukan dengan zat Allah yang maha luar biasa. Itu merupakan kebahagiaan yang tiada tara ketika kita dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bagaimana agar kita dirindukan oleh Rasulullah. Suatu ketika terjadi dialog antara Rasulullah dengan para sahabat. Rasulullah menyatakan, ana mustaqun bi ikhwani, alasna bi ikhwanika ya Rasulullah, antum ashabi ikhwani alladhi lam yarani walakinnahum yu'minuni. Rasulullah berkata, saya sangat merindukan saudara-saudara saya. Mustaqun bi ikhwani, saya sangat rindu dengan saudara-saudara saya. Para sahabat menjawab, alasna bi ikhwanika ya Rasulullah, bukankah kami adalah saudara-saudara kamu wahai Rasulullah? Kita berjuang bersama, hidup dan mati kami serahkan untuk agama Allah. Kita meninggalkan anak, istri, keluarga, harta benda kita tinggalkan untuk ikut hijrah bersamamu ke Madinah. Kita selalu mengawalmu wahai Rasulullah, bukankah kami adalah saudara-saudara kamu? Tapi mengapa engkau masih merindukan saudara-saudaramu wahai Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Antum ashabi, kamu adalah sahabat-sahabat saya. Ikhwanil ladzi lam yarani walakinnahum yu'minuni. Yang namanya saudara-saudara saya adalah orang-orang yang tidak pernah melihat saya, tapi dengan iman, dengan yakin, percaya melaksanakan semua sunnah Rasulullah. Jadi simple. Agar kita dianggap oleh saudara Rasulullah, dirindukan oleh Rasulullah, mari kita hidupkan sunnah Rasulullah. Seperti di bulan puasa ada banyak sekali sunnah Rasulullah. Di antaranya menyegerakan berbuka
mengakhirkan sahur. Dan insya Allah semua sunnah Rasulullah tidak hanya sekedar sunnah, mengandung esensi yang sangat luar biasa. Kenapa kita menyegerakan berbuka dengan terlebih dahulu memakan buah kurma? Tidak ada makanan apapun yang menggantikan buah kurma. Maka ketika ada yang menyatakan berbuka dengan yang manis, itu sebuah kesalahan. Jadi berbukalah seperti dicontohkan oleh Rasulullah dengan apa? Dengan buah kurma yang jumlahnya ganjil. Sampai sekarang belum bisa diteliti kenapa harus ganjil. Dan kenapa harus buah kurma? Secara kesehatan, secara ilmu kedokteran selalu sudah disampaikan. Jadi dengan minum air putih dan memakan buah kurma, baru setelah itu selama 30 menit kemudian baru kita boleh memakan apapun. Dan mengakhirkan sahur tidak hanya sekedar perkataan belaka. Kenapa sahur harus diakhirkan? Rasulullah menyatakan tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah kamu karena sesungguhnya di dalam sahur ada keberkahan. Berkah itu apa? Sedikit tapi mempunyai manfaat dan nilai yang banyak. Itu namanya keberkahan. Ketika kita diberikan oleh Allah harta yang berkah secara jumlah, secara ukuran manusia sedikit, tapi kenapa kita melihat banyak sekali orang-orang di sekitar kita jumlah hartanya berlimpah tetapi tidak ada membawa manfaat? Anak istrinya terbengkalai, terlantar, anak-anaknya tidak ada yang sukses. Tapi ada beberapa orang yang secara logika penghidupannya, rezekinya sangat sedikit, tapi kenapa anak-anaknya semuanya bisa menyelesaikan pendidikan dengan sangat tinggi, menjadi anak yang soleh dan soleha? Itu namanya keberkahan. Sedikit tapi nilainya sangat luar biasa. Maka mari kita hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah agar kita dirindukan oleh Rasulullah. Yang terakhir, agar kita dirindukan oleh surganya Allah, ada 4. Di dalam hadis qudsi surga berkata, ana mustaqatun bi arba'in, talul Quran, hafidul lisan, mut'imul ji'an, as-shaim fi syahri Ramadan. Ketika itu surga berkata melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada seluruh umat Rasulullah, saya merindukan 4 golongan. Yang pertama adalah talul Quran, orang yang senantiasa mentilawah, membaca, mengkaji Al-Quran. Yang kedua adalah hafidul lisan, orang yang senantiasa menjaga lisan dan ucapannya. Ketika berkata A, maka perbuatannya juga A. Kejujuran, amanah, tanggung jawab senantiasa dijaga di dalam ucapannya. Yang ketiga, mut'imul ji'an, orang yang senang berbagi, diantaranya memberi makan orang yang lapar, yaitu orang yang berpuasa. Yang terakhir, as-shaim fi syahri Ramadan, berpuasa di bulan suci Ramadan. Insya Allah 4 golongan ini, 4 hal yang dirindukan oleh surga bisa kita lakukan selama bulan suci Ramadan. Sangat mudah. Talul Quran, bagaimana kita membaca Al-Quran, kita jadikan sebagai budaya. Kemarin ketika kita studi pemahaman tentang ketakmiran di Sragen, bagaimana takmir mempunyai trik untuk mendapatkan donasi yang sangat luar biasa. 1 bulan hampir 500 juta dengan satu cara, one day one juice. Jadi ketika selesai sholat, seluruh jamaah diajak untuk membaca Al-Quran, dipimpin oleh anak-anak muda, dan itu dilakukan setiap selesai sholat. One day one juice. Secara akal tidak ada hubungannya, tidak ada korelasinya, tapi apa? Secara nyata terbukti
dalam kondisi minus 70 juta, dia berani membeli peralatan yang harganya di atas 70 juta. Dari mana uangnya? Allah nanti akan menjamin. Di dalam Al-Quran dikatakan, siapa yang mengurus masjid Allah, siapa yang mengurus Al-Quran, maka Allah akan memberikan penghidupan, memberikan rezeki yang tidak bisa disangka oleh manusia. Maka tilawatul Quran mari kita hidup-hidupkan di bulan Ramadan, kita lanjutkan nanti ketika di luar Ramadan. Yang kedua, hafidhul lisan, mari kita menjadi pribadi yang menjaga ucapan kita. Qaulun ma'rufun khairum min shadaqatin yatba'u adha. Perkataan yang baik, perkataan yang mulia itu lebih baik dibandingkan dengan pemberian disertai dengan perkataan yang menyakitkan. Dengan sedekah 1 miliar tapi diundat-undat, disertai dengan kata-kata yang menyakitkan, takmir, itu lebih baik kita berkata yang mulia saja. Karena apa? Ketika kita sedekah disertai dengan kata-kata yang menyakitkan, mengundat-undat, maka akan terhapus semua pahala sedekah kita. Yang ketiga, mut'imul ji'an, insyaallah sudah dilaksanakan, ada program berbuka, takmir melaksanakan, menyediakan buka puasa. Yang terakhir, asy'aim fi syahri Ramadan. Mari kita niatkan puasa di bulan suci Ramadan ini imanan wa ihtisaban, sehingga kita termasuk golongan yang dirindukan oleh Allah, dirindukan oleh Rasulullah, dan yang terakhir dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.